Pada video kali ini saya akan melengkapi data dari kolom yang telah disediakan dengan menerapkan fungsi Excel. Di sini saya sudah menyediakan 4 tabel. Kemudian terlebih dahulu kita mendeteksi karakter spasi, yakni menggunakan fungsi find. Find yang digunakan untuk melakukan pencarian teks atau beberapa teks untuk mengetahui posisi teks tersebut menggunakan rumus. Kita ketik find. Setelah itu kita buka kurung, kita klik, lalu tanda petik 2, kemudian spasi. Setelah itu tanda petik 2, kemudian titik koma, lalu kita pilih sel nama lengkap yang ini. Setelah itu kita pilih start number. Itu start numbernya itu dari awal hurufnya itu yaitu angka 1, dari G ini 1, titik 2, 1, tutup kurung. Nah, jangan lupa di sini itu ada diberi petunjuk untuk mempermudah kita mengisi data yang ada di kolom yang ada di sini. Lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat spasinya pada nama lengkap yang kita ambil. Itu misalnya di nomor 1 itu ada Nas Dallas, itu kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5 dan di spasi ke 6. Kita lihat di spasi dan ternyata benar. Kita lihat di nama kedua itu ada Adriana, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke, dan ternyata di spasi ke-8 dan benar. Begitu juga dengan nama ke-3 sampai nama ke-8. Selanjutnya untuk nama belakang, kita menggunakan fungsi write yang berfungsi mengambil sejumlah teks terakhir yang kita ambil. Itu kita bisa menggunakan rumus. Kita ketik write. Setelah itu buka kurung, lalu kita klik sel nama lengkap, kemudian titik koma. Setelah itu ketik len, buka kurung, teks nama lengkap ini, lalu tutup kurung. Setelah itu tanda kurang, kemudian spasi setelah nama Nes yaitu 6, tutup kurung, enter. Nah, pada kolom ini sudah terlihat nama belakang pada sel nama lengkap yang kita ambil. Di sini terlihat ada Dallas nama lengkap, Nas Dallas, dan nama belakangnya itu ada Dallas dan Adriana Proenza, nama belakangnya Proenza, dan Austin Lauren, nama belakangnya Lauren, begitu juga seterusnya. Selanjutnya itu untuk pengisian kolom durasi peminjaman, itu menggunakan fungsi if. Fungsi if ini untuk memberikan sebuah pilihan nilai berdasarkan kondisi kebenaran dari ekspresi yang dibenarkan. Terlebih dahulu itu sebelum mengerjakan durasi peminjaman ini menggunakan rumus, kita beralih ke tabel 2. Itu kita lihat ini jumlah buku yang dipinjam, lalu lama pengembalian. Itu jika jumlah buku yang dipinjam itu 1 hingga 2, maka lama pengembaliannya itu ada 3. Itu seperti tenggat ya.
Kemudian jumlah buku yang dipinjam 2 hingga 4 itu tengkatnya itu ada 6. Kemudian 4 hingga seterusnya itu ada lama pengembaliannya 10. Maka kita akan menggunakan rumus. Kita ketik if, lalu kita buka kurung, buka kurung, lalu sel jumlah yang dipinjam. Ini sel jumlah yang dipinjam. Setelah itu kurang sama dengan 2 titik koma sel lama pengembalian. Kita lihat pada tabel 2, kita klik selnya, sel lama pengembalian, kemudian titik koma. Setelah itu kita ketik kembali if, kemudian buka kurung, lalu sel jumlah dipinjam yang ini, kemudian kita ketik lagi kurang sama dengan 4, kurang sama dengan 4, lalu titik koma sel lama pengembalian yang ini, yang kedua, lalu titik koma sel lama pengembalian yang ketiga, kemudian tutup kurung. Diperhatikan pada tanda kurungnya itu ini ada berapa, ini ada 2 ya, lalu setelah itu enter. Nah, jika seperti ini, jika hasilnya itu seperti ini, jangan lupa untuk menambahkan tanda dolar pada sel lama pengembalian yang ini. Kita tambahkan tanda dolar pada sel pengembalian. Nah, jika kita sudah menambahkan tanda dolar di sini, maka kita tinggal enter dan hasilnya seperti ini. Kita analisis, itu jumlah peminjamannya pada nomor pertama itu ada 4, dan kita lihat durasi peminjamannya itu ada 6, tenggatnya itu ada 6, dan kita lihat dan di sini benar, di sini ada tenggatnya ada 6. Setelah itu kita lihat pada nomor 2 itu jumlah peminjamannya ada 2 buku, kita lihat itu 1 hingga 2, dan lama pengembaliannya itu ada 3, kita cek durasi peminjamannya itu ada 3 dan benar. Setelah itu kita bisa cek juga pada nomor 3 sampai ke nomor 8. Tidak lupa juga itu tanda dolar pada sel lama pengembalian itu bertujuan untuk mengunci sel agar tidak mengalami perubahan saat melakukan copy paste yang disebut dengan reference cell absolute. Untuk pengisian kolom durasi peminjaman, kita menggunakan rumus. Pada durasi peminjaman, kita menggunakan rumus tanggal pengembalian dikurang tanggal peminjaman. Enter. Nah, di sini sudah terlihat tanggal pengembalian dikurang tanggal peminjaman itu hasilnya itu pada durasi dipinjam itu di sini untuk Nas Dallas itu durasi pinjamnya ada 0, Adriana Poenza ada 0, Austin Lauren ada 2, dan begitu juga seterusnya. Lalu untuk denda itu kita bisa menggunakan fungsi if, dan pada perhitungannya itu kita menyertakan simbol reference absolute itu pada kolom, dan kita klik
Ada if buka kurung sel durasi dipinjam dikurang sel durasi peminjaman lebih kecil sel lama keterlambatan titik koma 0. Di sini saya sudah membuatnya. Di sini ada if buka kurung tanggal pengembalian dikurang tanggal peminjaman lebih kecil dengan lama keterlambatan. Yang pertama itu kita bisa lihat dari tabel 3, kemudian titik koma 0, kemudian kondisi if yang kedua itu pada buka kurung tanggal pengembalian dikurang tanggal peminjaman sama dengan lama keterlambatan pada tabel 3 yang pertama itu, lalu titik koma itu denda pada tabel ketiga ini yang pertama. Selanjutnya itu kita bisa ketik lagi pada kondisi. Untuk kondisi ketiga itu if sel durasi pinjam dikurang sel durasi peminjaman sama dengan sel lama keterlambatan yang kedua. Ini bisa dilihat pada tabel ketiga. Kemudian lalu sel pada denda pada tabel ketiga itu ada yang nomor 3 itu yang 900, dan tidak lupa untuk menambahkan absolut atau tanda dolar. Ini untuk durasi peminjaman. Lalu untuk durasi dipinjam itu kita tinggal mengurangkan tanggal pengembalian dengan tanggal dipinjam. Lalu untuk pengisian kolom denda kita menggunakan if buka kurung sel durasi dipinjam dikurang sel durasi peminjaman lebih kecil sel lama keterlambatan. Di sini saya sudah membuat rumusnya. Kita di sini kita tinggal membuat absolut di sel lama keterlambatan pada keterlambatan 1, 2, 3 dan kita enter. Lalu terlihat denda pada kolom di sini. Kita tinggal memasukkan rumus seperti ini, konti buka kurung kita blok semua jenis kelamin, setelah itu titik 2 lalu tanda petik laki-laki dengan huruf awalnya itu L, begitu juga dengan perempuan, kita enter. Seperti ini. Lalu untuk rata-rata pinjam, setelah kita dapat laki-laki dan perempuan pada tabel 4, kita dapat mencari rata-rata jumlah buku yang dipinjam menggunakan rumus, menggunakan summit, kemudian area sel jenis kelamin ini kita blok, kemudian kita bikin tanda petik L, lalu titik 2, kemudian area sel jumlah dipinjam yang ini di blok, lalu kita bagi dengan sel jumlah laki-laki yang ada di sini. Di sini sudah terlihat rumus yang saya buat, lalu tinggal kita enter. Kemudian rata-rata yang dipinjam untuk laki-laki itu ada 3 jumlahnya, lalu untuk perempuan ada, dan untuk perempuan rata-rata peminjamannya itu ada 6,5. Sekian dari video kali ini, semoga teman-teman suka. Terima kasih.